Shalom kekasih Tuhan, bersyukur kalau hari ini kita bisa berjumpa di ibadah online. Kita percaya bahwa sekalipun kita tidak bisa bertatap muka, tapi tetap hadirat Tuhan boleh menguasai kita semua. Mari kita awali ibadah kita dengan kita berdoa. Kita minta supaya Tuhan sendiri yang menguasai hidup kita. Terima kasih Tuhan buat hari ini, hari yang Tuhan jadikan buat kami. Kami bersyukur bahwa sepanjang minggu ini Tuhan sudah menyertai kami. Bahkan hari demi hari Tuhan telah pelihara kami. Engkau yang senantiasa memimpin hidup kami Tuhan, supaya apapun yang kami kerjakan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami hari ini Tuhan, biar ibadah kami boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan segalanya dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Tenanglah jiwa
Kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, kami tahu semuanya karena anugerah. Kalau kami ada sampai hari ini, kami tahu semuanya hanya karena Engkau. Bawa kami Tuhan untuk lebih mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah-Mu. Engkau terlalu baik buat kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Karena kasih-Mu, Kaulah
kami ada hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Amin. Kami mau terus memuji-muji Engkau Tuhan. Dari dulu, sekarang, dan selamanya kasih-Mu tidak pernah berubah buat kami. Kiara mashikia karala maya, kiara mashikia karala, kiara mashikia karala, kiara mashikia karala, kiara mashikia. Kami memuji Kau
Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih hari ini kami ada. Kami bersyukur sebab itu semuanya karena kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu. Hamba-Mu siap memberitakan dan kami semuanya siap mendengarkan. Tuhan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Bagaimana kabar saudara? Saya percaya bahwa hari ini ada karena Tuhan menyertai kita, karena Tuhan memberkati kita. Amin. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan, ini sudah berapa lama kita melewati pandemi ini, dan hari ini sampai hari ini belum berakhir. Tapi semuanya, saudara, kita serahkan kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai dan memberkati serta melindungi kita semuanya. Sehingga kita bisa melewati wabah ini dengan baik karena penyertaan Tuhan, karena perlindungan Tuhan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat memang pandemi ini membuat orang menjadi gelisah, menjadi khawatir, menjadi ketakutan dan lain sebagainya. Tetapi ada satu hal, ada sisi baiknya. Ternyata melalui pandemi ini, itu kebiasaan seseorang itu jadi berubah. Ada sebuah budaya baru. Yang mau tidak mau kita harus lakukan semuanya. Sebagai contoh, yang dulunya makan biasanya tanpa cuci tangan, hari ini gak bisa. Hari ini tidak bisa kita makan tanpa cuci tangan. Kita pergi kemana-mana, kita juga mau melakukan sesuatu harus cuci tangan dulu. Mau masuk ke toko cuci tangan dulu. Mau kemana-mana, pulang ke rumah cuci tangan dulu. Ini suatu kebiasaan yang baik bukan? Jadi tidak ada budaya tidak bersih, tidak ada lagi. Tapi semua orang menjadi bersih. Cinta kebersihan. Terus yang kedua, saudara. Budaya apa yang berubah? Budaya mandi. Nah, kalau biasanya dulu mandi cuma 2 kali. Atau kadang-kadang pada waktu anak-anak liburan sekolah, mungkin mandi cuma sekali. Karena malas, karena tidak sekolah, jadi mandinya sore aja. Tapi hari ini gak bisa. Saya lihat banyak saudara-saudara semuanya, keponakan saya mandi bisa sampai 5 kali sehari. Keluar dari rumah, terus kemudian datang ke rumah, mandi lagi. Jadi berubah jadi bersih. Orang kemana-mana batuk, kalau dulu tidak ditutupi, sekarang mulai ditutupi seperti ini. Ada suatu kebiasaan yang berubah. Ada suatu pola hidup yang berubah. Yang dulunya gak suka makan buah, akhirnya suka makan buah. Bukankah ini sesuatu yang baik? Yang Tuhan sedang tanamkan. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini kalau dilakukan terus-menerus akan menjadi sebuah habit di dalam kehidupan kita. Ini kalau dilakukan menjadi sebuah habit, dan habit itu akan menetap dan akan menjadi pola di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, warga kerajaan Allah, ketika kita diselamatkan, ketika kita terima Tuhan Yesus, seharusnya pun juga sama. Ada hal yang berubah juga. Ada hal yang terus-menerus kita usahakan, mau tidak mau kita harus merubah. Kalau pandemi ini mau tidak mau kita dituntut untuk berubah. Di dalam kerajaan Allah mau tidak mau kita harus dituntut untuk berubah juga. Nah, saudara, mari kita lihat. Di dalam Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17 saya akan bacakan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, kalau kita lihat di dalam
terjemahan The Passion, saudara, seperti ini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal aturan makan dan aturan minum, tetapi adalah suatu kehidupan di dalam dunia nyata bersama dengan Roh Kudus yang dipenuhi oleh kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Saya ulang lagi. Sebab kerajaan Allah bukan berbicara aturan-aturan makan dan minum, tetapi sebuah dunia di mana bersama dengan Roh Kudus kita dipenuhi oleh kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus ini datang membawa kerajaannya di bumi ini. Dia pengen kehidupan di bumi ini seperti di surga. Seperti yang di surga, di bumi ini terjadi. Makanya dia membawa kerajaannya. Pada waktu manusia diciptakan, Tuhan Allah menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa daripada Allah sendiri. Tuhan berkuasa atas semuanya, atas alam semesta, atas surga. Manusia diberikan kekuasaan di bumi. Jadi sama persis. Dan begitu manusia jatuh di dalam dosa, hubungan manusia dengan Tuhan itu rusak. Lama-kelamaan kerajaannya jadi tidak bisa masuk ke dalam kehidupan manusia karena dosa ini. Nah, yang diinginkan Tuhan, terjadilah kehendak Tuhan itu di bumi itu sama seperti di surga. Nah, saudara, ketika Yesus hadir, Yesus membawa kerajaan. Yesus berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah sebab kerajaan Allah ada di tanganku. Nah, ketika kita menerima Yesus, maka harusnya hidup kita dipenuhi oleh kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bukan soal-soal aturan-aturan. Bukan soal-soal aturan-aturan makan dan minum. Ini haram, halal, dan lain sebagainya. Bukan. Kalau kita lihat di dalam Roma tadi, Roma 14 itu jangan menghakimi saudaramu tentang apa? Makanan sebenarnya. Jangan menjadi batu sandungan kalau kita sudah ngerti kebenaran. Tapi di sini ditekankan di ayat yang ke-17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang semuanya dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bahas satu-satu kebenaran. Tuhan akan membawa kita, Roh Kudus akan membawa kita di dalam dunia di mana kita ngalami Tuhan, dunia di mana Roh Kudus mengajar kita untuk kita hidup di dalam kebenaran. Saudara, kebenaran di sini adalah suatu ukuran di mana seseorang hidup di dalam integritas, hidup di dalam kebajikan, hidup di dalam pola pikir yang benar, perasaan yang benar, dan tindakan yang benar. Orang yang mempunyai integritas, ini hidupnya pasti benar. Nah, integritas itu adalah gini, jujur apa adanya. Kalau iya, dikatakan iya, kalau tidak, dikatakan tidak. Nah, orang yang memiliki kebenaran, dia pasti ada suatu perbuatan di mana kebajikan itu selalu ada di dalam kehidupannya. Nah, saudara, ketika orang hidup di dalam kebenaran, hidup dituntun oleh Tuhan dengan aturan-aturan kebenaran dari Tuhan, maka pikirannya benar, perasaannya juga benar, tindakannya juga benar. Kalau orang dia mengaku Kristen tapi tidak hidup di dalam kebenaran, hari ini berita baiknya, saudara, ketika saudara ada di dalam Tuhan,
ketika saudara masuk di dalam kerajaannya, maka ada aturan-aturan, ada protokoler kerajaannya, yaitu supaya kita hidup di dalam kebenaran. Nah, saudara, kebenaran itu akan menuntun hidup kita. Ketika kita hidup benar, maka kita juga akan mengalami yang berikutnya, yaitu damai sejahtera. Damai sejahtera atau di dalam bahasa Yunaninya itu irin. Saudara, ini suatu artinya gini, suatu keadaan di mana tidak ada perang, semuanya berjalan damai, tidak ada masalah. Perang itu karena ada masalah. Nah, keadaan damai ini dari mana didapat yang sesungguhnya? Kalau tadi kita melihat kebenaran, kebenaran dari mana? Kebenaran itu firman Tuhan itu yang kebenaran itu akan memerdekakan kita. Nah, saudara, yang kedua yaitu damai sejahtera. Damai sejahtera itu keadaan di mana tidak ada perang, keadaan tenang, semuanya tenang. Nah, ini didapat dari mana? Kalau kita ngalami suatu dinamakan kedamaian yang sebenarnya, sebelumnya kita harus diperdamaikan dulu. Kita diperdamaikan dengan siapa? Kalau kita punya masalah, keadaan tidak damai. Kita punya masalah dengan teman, maka keadaannya tidak damai. Kita tidak enak, tidak menjadi damai. Nah, saudara, sebelum kita berdamai dengan orang lain, kita terlebih dahulu harus diperdamaikan dengan Tuhan. Karena masalah utamanya di sini. Masalah utamanya itu dosa itu yang membuat kita terpisah dari Allah, kita menjadi seteru dengan Allah. Kita harus menerima Yesus dulu. Setiap orang yang berdosa harus menerima pengampunan dosa lewat Yesus. Hanya melalui Yesus kita bisa diperdamaikan dengan Tuhan. Hanya melalui darah Yesus kita diperdamaikan dengan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita sudah diperdamaikan, maka kita akan mengalami damai sejahtera yang sebenarnya. Damai, keadaan damai, baik di bumi maupun nanti di surga. Nah, yang ketiga, saudara, bahwa kerajaan Allah itu bukan berbicara soal aturan-aturan makanan dan makan dan minum, tetapi adalah suatu aturan, suatu alam di mana Roh Kudus memimpin kita di dalam kebenaran, di dalam damai sejahtera, dan di dalam sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita atau kara itu gini, itu suatu keadaan yang dari dalam memancar keluar. Sukacita dengan gembira lain. Kalau bergembira atau bahagia, bahagia itu sesuatu yang dari luar bisa itu mempengaruhi ke dalam. Contoh, kalau kita dapat door prize, seneng kan? Kalau kita dapat undian, ternyata kita dapat sepeda motor, wah bahagia. Tapi itu dari luar mempengaruhi ke dalam. Coba kalau tiba-tiba sepeda motornya dicuri orang, kebahagiaan itu hilang atau tidak? Hilang. Yang dimaksud sukacita karena aturan-aturan yang diberikan atau sesuatu yang diajarkan oleh Roh Kudus ini sesuatu yang dari dalam keluar. Seperti ketika Tuhan berkata kepada perempuan Samaria, Tuhan berkata bahwa aku akan memberikan air hidup di mana air ini akan memancar terus keluar dari dalam keluar. Terlihat sekali sukacita daripada perempuan Samaria ini. Dia memiliki suatu sukacita yang dari dalam, yang dikerjakan oleh Tuhan. Sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu dari dalam
terpancar keluar. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, kalau kita hidup di dunia ini, kita mempunyai kewarganegaraan di dunia ini. Yang ada di Indonesia, kewarganegaraan Indonesia. Yang ada di Singapura, kewarganegaraan Singapura. Tetapi ketika kita ikut Tuhan, ketika kita menerima Tuhan, maka kita menerima kerajaan Allah, maka kehidupan kita menjadi dua kewarganegaraan. Satu kewarganegaraan di bumi, yang satunya kewarganegaraan surga. Dan setiap orang yang mempunyai kewarganegaraan surga sebagai warga kerajaan Allah, maka tiga hal ini harus dipunyai: kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Nah, saudara, kalau kita hidup menurut budaya daripada kerajaan Allah, jadi pertama kita kenal Tuhan, terus diajar oleh Tuhan melalui Roh Kudus, diajar oleh Tuhan setiap hari belajar kebenaran, setiap hari belajar bersukacita, setiap hari belajar damai sejahtera, setiap hari. Maka hal yang pertama, saudara, ketika kita hidup dalam budaya kerajaan Allah, yang pertama adalah budaya hidup di dalam kebenaran. Kalau kita terus-menerus mau diajar Roh Kudus, maka kita akan terbiasa melakukan sesuatu yang benar. Yohanes 8 ayat 32 dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kamu akan mengetahui kebenaran lewat siapa? Roh Kudus menuntun kita ketika kita baca Alkitab. Roh Kudus menuntun kita ketika kita merenungkan firman Tuhan. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita, membebaskan kita dari keterikatan dosa, membebaskan kita daripada kuk perhambaan. Sesungguhnya ketika kita lakukan terus-menerus, hidup kita benar-benar menjadi orang yang merdeka. Yang kedua, saudara, ketika kita hidup di dalam kerajaan Allah, kita hidup di dalam budaya kerajaan Allah, maka kita mempunyai budaya yang baru, budaya hidup dengan bersukacita. Roh Kudus itu akan nuntun terus, karena sukacita itu dari dalam. Hati kita bergembira bukan karena yang dari luar, tapi dari dalam. Dan itu yang mengobati kita. Hari-hari ini saudara yang sakit, ada firman Tuhan yang manjur untuk menjadi obat, yaitu Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Orang yang terus-menerus hidup dituntun Roh Kudus, pasti ada sukacita dari dalam. Kadang-kadang disakiti orang pun juga dia masih bisa tersenyum. Karena siapa yang membuat tersenyum? Siapa yang membuat tetap bersukacita? Roh Kudus. Saudara, yang ketiga, ketika kita hidup di dalam budaya kerajaan Allah, maka kita akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam semua aspek kehidupan kita. Bagaimana tidak kalau kita benar, maka kita mengetahui bahwa ternyata rancangan Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita. Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dan juga karya Roh Kudus itu membuat kita ini hidup tenang yang sebenarnya. Ketika kita keadaannya sedang tidak baik, sukacita itu tetap ada. Yang keempat, saudara, kita dapat memiliki kuasa dan otoritas atas dunia ini, dapat memindahkan semua realita yang di surga ke bumi. Seperti Tuhan Yesus ketika berkata, terjadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kuasa itu diberikan kita, kuasa dan otoritas itu
diberikan kepada kita ketika kita hidup di dalam budaya kerajaan Allah. Yang keempat, ketika kita hidup di dalam budaya kerajaan Allah, kita dapat mengalami terobosan, kita dapat mengalami kemenangan, dan kita dapat mengalami mujizat dalam berbagai aspek kehidupan kita. Nah, saudara, ketika kita hidup di dalam kerajaan Allah, kita akan lihat terobosan-terobosan baru di dalam kehidupan kita. Hikmat-hikmat yang baru. Tuhan itu kreatif. Maka ketika kita hidup di dalam kerajaannya, Tuhan akan mengembalikan otoritas pada waktu Adam masih belum jatuh dalam dosa. Dia menjadikan kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Kalau Tuhan kreatif, maka kita juga akan mengalami suatu kekreatifan dari Tuhan. Akan mengalami terobosan-terobosan. Ketika ekonomi sulit, saudara akan mengalami terobosan-terobosan dari Tuhan. Saudara akan melihat mujizat-mujizat. Saudara akan lihat kemenangan-kemenangan. Ketika saudara hidup di dalam budaya kerajaan Allah. Mau tidak mau, saudara, ketika saudara hidup dalam kerajaan Allah, maka budaya kerajaan Allah, kingdom culture, itu harus ada di dalam kehidupan saudara. Selamat hidup di dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati dan Roh Kudus akan menolong saudara. Dimanapun saudara, apapun permasalahan saudara, serahkan semuanya kepada Tuhan. Roh Kudus akan menolong saudara. Dan saudara akan mengalami kebenarannya, akan mengalami damai sejahteranya, dan akan mengalami sukacitanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Ajar kami Tuhan untuk kami hidup di dalam kerajaan-Mu. Untuk kami hidup di dalam budaya kerajaan-Mu. Untuk kami belajar hidup dalam aturan-aturan yang Roh Kudus tuntun. Aturan-aturan yang Alkitab sudah tentukan. Roh Kudus memberikan kekuatan, memberikan kami kemampuan untuk menjalankan semuanya. Dan kami akan lihat kemenangan-kemenangan terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku. Kami serahkan anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini mengalami sesuatu di dalam kehidupannya. Ketika anak-Mu mulai belajar hidup di dalam kerajaan, mulai hidup di dalam budaya kerajaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kebaikan-Mu akan nyata, semakin nyata di dalam kehidupannya. Mereka akan berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka akan melihat kebaikan Tuhan. Mereka akan mengalami terobosan-terobosan yang baru bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami serahkan hidup kami kepadamu. Tuhan tuntun kami mulai sejak sekarang ini. Biarlah kerajaan-Mu nyata, kehendak-Mu terjadi di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan berdoa, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih. Ajari kami Tuhan untuk kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Ajari kami untuk kami hidup di dalam damai sejahtera-Mu. Ajari kami untuk kami hidup di dalam sukacita-Mu Tuhan. Tuhan biarlah kebenaran menuntun kami. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk pemerintah yang sedang mengatasi pemutusan rantai daripada penyebaran virus corona ini Tuhan. Tuhan, pemerintah berasal dari Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan menetapkan pemerintah itu untuk mengurusi kami. Untuk memberikan kepada kami suatu jalan keluar. Kami percaya Tuhan mengurapi pemerintah. Kami percaya Tuhan mengurapi Bapak Presiden dan sampai kepada pemerintahan yang terendah. Kami percaya Tuhan menuntun kami semuanya orang-orang pemerintahan Tuhan untuk bisa mempunyai hikmat untuk mengendalikan kami semuanya sehingga kami semuanya terhindar daripada wabah virus corona ini. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan juga tenaga medis Tuhan,
Tolong Tuhan, kiranya tenaga medis ini Tuhan memberikan perlindungan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan damai sejahtera. Sehingga sekalipun harus mempertaruhkan nyawa Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan berikan sukacita di dalam kehidupan, Tuhan berikan perlindungan di dalam kehidupannya. Kami serahkan juga Tuhan untuk masyarakat Indonesia Tuhan, supaya masyarakat Indonesia mempunyai kesadaran ketika diatur oleh pemerintah, mengalami suatu rasa tunduk kepada pemerintah Tuhan, sehingga ketika pemerintah menetapkan larangan untuk tidak mudik Tuhan, semua masyarakat Indonesia menurutinya. Tuhan, kami serahkan juga RT RW yang saat ini berjaga-jaga Tuhan, untuk menjaga daerahnya masing-masing terhadap penyebaran virus corona ini. Tuhan, tolong Tuhan, berikan kekuatan juga Tuhan, supaya mereka mempunyai hikmat untuk berkata-kata kepada orang-orang yang ngotot keluar Tuhan. Biarlah mereka semuanya bisa diatur sedemikian rupa menurut SOP yang sudah ditetapkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allahku. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni segala dosa-dosa seluruh masyarakat Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa murka-Mu akan surut atas Indonesia dan atas seluruh bumi. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mengakhiri Tuhan ibadah kami saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati umat-Mu. Mari saudara-saudara angkat kedua tangan-Mu. Tuhan memberkati-Mu senantiasa. Tuhan melindungi-Mu senantiasa. Tuhan menyertai-Mu senantiasa. Tuhan memberkati-Mu senantiasa. Diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah anak-anak-Mu, diberkati hidup pernikahan-Mu, diberkatilah buah kandungan-Mu. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati, melindungi-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.